Selamat siang Mbak Raya Asep TV. Saya kebetulan sekarang bersama dengan Kang Raden Insinyur Roja Rahmajasa Mintareja MAs. Beliau adalah seorang pemerhati budaya, juga ketua lembaga adat Keratuan Pajajaran, dan juga beliau seorang konsultan. Jadi hari ini sedang dilaksanakan forum grup diskusi membedah proposal kenegaraan DPD Republik Indonesia, yaitu menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa. Ini bertempat di Hotel Horizon, Bandung, 10 Agustus 2023. Kita dengar pendapatnya daripada Kang Roja. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita sedang mengadakan satu acara forum grup diskusi yang membahas mengenai tata negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya ingin sedikit sumbang pikiran, sumbang pendapat. Bagaimana chaosnya tata negara kita di sini yang sudah tidak sesuai dengan adat dan budaya bangsa. Nah, jadi seperti telah kita ketahui bahwa terus terang kita menggunakan sistem tata negara dari budaya luar. Jelas ini merupakan suatu hal yang merisaukan dan dampak-dampaknya sudah terasa. Bagaimana kita repotnya memakai baju luar, kadang-kadang longgar, kadang-kadang kesempitan, kadang-kadang juga bisa timpang. Kenapa? Memang itu baju luar, dan terus secara sadar dan tidak sadar ataupun di bawah sadar, kita dengan memakai baju luar itu artinya bukan memakai baju sendiri atau baju budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa. Bangsa di Nusantara ini sebetulnya sudah mempunyai sistem yang teratur. Seperti contoh di dalam budaya Sunda, sejak abad kedua atau ketiga, Kerajaan Salangkanagara, Tarumanagara, Banjarnegara, sampai negara Pajajaran sudah mempunyai sistem tata negara yang jauh lebih tua daripada yang kita sekarang. Saya sebut trias politikanya Sunda. Apa bedanya trias politikanya Sunda dengan trias politikanya Montesquieu? Montesquieu itu konsepnya dijelaskan sekitar abad 17. Sedangkan trias politika Sunda sejak abad kedua. Apa sih perbedaannya? Secara filosofis ataupun pemaknaan dari aplikasi, trias politika dari Montesquieu itu menganut power sharing, adu kekuatan, apa yang disebut dengan voting dan sebagainya. Siapa yang kuat itu yang menang, bukan siapa yang benar yang menang. Sedangkan trias politika Sunda berdasarkan equal sharing, satata, sabanda, sariksa, kesetaraan yang semuanya saling menghormati demi kemajuan bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, mari kita bedah lebih lanjut. Apa sih bedanya yang lebih tajam dalam aplikasi? Ya jelas, kalau saya terangkan bahwa trias politika Sunda itu nama aslinya adalah Tritangtu di Buana. Nah, Tritangtu di Buana itu adalah suatu sistem tata negara dalam kadatuan Sunda, bukan kerajaan ya, kadatuan Sunda. Nah, jadi tiga sistem atau tiga unsur yang semuanya menyatu gumulung, yaitu Rama, Resi, dan Ratu. Dalam kesetaraan itu, jadi Rama tidak yang tertinggi,
Ratu juga tidak yang tinggi, Resi tidak tinggi, tapi semuanya satata. Sehingga semuanya secara equal berdampingan dimusyawarahkan, bukan di voting. Nah, kenapa musyawarah? Karena mereka filosofis keberangkatannya berdasarkan Trisilas, yaitu asa, asih, asuh. Dengan Trisilas itu sehingga semuanya menjadi gumulung, menjadi satu senyawa, satu frekuensi. Jadi jelas chemistry-nya senyawa semuanya. Nah, apa sih job dari Rama itu? Rama itu tugasnya adalah ngasuh ratu, ngayak menat. Tugas dari seorang Rama itu terdiri dari suatu dewan juga, ya, perkumpulan para sesepuh yang sudah paham dan menghayati sekali bagaimana bertata negara di negara, mulai dari Saka Negara, Tarumanagara, ya. Begitu jelas itu satu sistem tata negara. Jadi negara itu sudah jelas dari Sunda, ya. Udah lainnya sebutnya nagori, negeri. Tapi negara dalam tata negara Sunda itu isinya itu. Nah, jadi tugas seorang Rama itu ngasuh ratu, ngayak menat. Jadi dewan pembina dari ratu dan yang juga menyeleksi, memfit and proper test dari para petinggi negara di wilayah tersebut. Itulah tugas sang Rama. Jadi dia seorang yang sudah mumpuni dalam segala bidang. Dia sudah, kalau kita anggap sakti lah mungkin, ya, sakti. Nah, itu yang kedua, resi. Resi itu menyusun regulasi untuk kesejahteraan rakyat yang mengacu kepada alam sekitar. Jadi artinya memelihara alam sekitar untuk kesejahteraan rakyat, masyarakat, dan bangsa. Dalam Sundanya itu disebut ngabaratapakeun nusa 33 bagawan sewedak 5 pancer selawe negara. Jadi bagaimana membina 33 wilayah, kebetulan kita pernah 33 provinsi, ya. 33 wilayah, 65 sungai besar, memanage 65 sungai besar, dan pancer dari Selawe Negara, artinya pusat dari 25 kawasan administrasi. Negara itu sebenarnya kawasan administrasi. Artinya ada raja atau ratu, ada maharaja. Itu sistem. Entah apa sekarang mau disebut otda atau sebagainya itu, ya. Nah, dengan pandangan demikian, nampak bahwa job description dari seorang resi itu mengatur regulasi supaya aman, makmur, sejahtera berdasarkan keadilan yang sesungguhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat bangsanya. Sekarang tugas ratu apa? Ngaheuyeub dayeuh ngolah negara. Bagaimana memanage suatu wilayah dan mengolah negara. Dia adalah seorang eksekutor, artinya pelaku segala kebijakan yang telah diterapkan oleh para resi. Makanya ratu dan resi itu harus selalu berdampingan karena mereka itu saling bersatu. Kalau Rama sewaktu-waktu, karena dia jobnya lebih membina, mengawasi. Tapi jangan salah, Rama zaman dahulu, kalau si ratu enggak bener, ngaco, dia bisa take over. Kamu enggak bener, turun. Saya akan cari, dan sementara darurat saya akan menghandle dulu sampai ketemu ratu yang baru. Itulah tugas sang ratu sedemikian saktinya sehingga sang Rama, ya, sehingga sang ratu itu mau tidak mau harus turun karena dia bekerja tidak sesuai dengan amanah yang telah ditentukan dari keresian untuk kesejahteraan rakyat. Nah, tiga unsur ini semuanya dalam alam ajaran Kesiliwangian
sebut Siliwangi 1, Siliwangi 2, Siliwangi 3. Ya, mana yang Ratu Rama itu satu Siliwangi. Makanya karena orang bingung, yang mana sih Siliwangi itu? Ya, Siliwangi sebagai Ratu, Siliwangi sebagai Resi, Siliwangi sebagai Rama. Jobnya itu. Jadi Siliwangi itu bukan nama orang, tapi job. Siliwangi kalau bahasa sekarang ya. Padahal Siliwangi itu suci. Kalau Sili itu ada tugas kesucian. Arti sebetulnya Siliwangi itu bukan saling mewangikan. Ya. Nah, sekarang bedanya apa dengan Trisaktika? Isti tampak ya bahwa semua pendapat itu dari bentuk voting, kekuatan suara yang menentukan sah atau tidaknya suatu regulasi. Bagaimana dampak ini kita? Ya, tidak cocok. Karena kita tidak memakai budaya itu. Bagaimana segala istilah, deskripsi, narasi, dan definisi mengenai demokrasi menjadi bias. Ada yang disebut dengan demokrasi terpimpin, ada yang disebut dengan demokrasi Pancasila, dan demokrasi lainnya yang intinya bahwa suara itu suara rakyat, tapi nyatanya hanya suara mewakili golongan-golongan tertentu. Bagaimana diberikan kepantasan, bagaimana dihias-hias dan kerangka, tetap saja itu demokrasi adalah sistem dari tata negara orang budaya luar. Tidak akan bisa. Contoh saja, setiap masa pemilu itu duit habis berapa puluh triliun untuk mengadakan disebut dengan pesta tersebut. Baik dari sisi pribadi, pinjam, ngambil dari APBN, dari APBD, dan sponsor luar. Kebayang bagaimana warna dari jati diri bangsa yang kini sudah memudar. Kita sudah lupa akan jati diri kita. Makanya saya kira usul DPD ini mungkin selafas dengan budaya kita. Apapun istilahnya, tapi saya kira Sri Tangtu di Buana ini memang cocok dengan baju kita. Baju untuk jati diri bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian sementara pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.